Selamat bertemu kembali dengan saya, Profesor Andrik Purwasito. Dalam pandangan kita mengenai apakah itu diplomasi, sudah kita ceritakan tentang asal mula bagaimana diplomasi itu merupakan satu urat nadi atau ya sebagai jantung, atau Cohen menyebut sebagai satu ruang mesin atau dinamisator ya. Sesuatu yang menggerakkan hubungan internasional tidak lain adalah diplomasi. Memahami diplomasi memang kita berpikir tentang perang. Maka sering kemudian para ahli mengatakan diplomasi adalah jalan damai selain perang. Jadi kalau dilakukan diplomasi itu berarti dalam posisi damai. Apakah di dalam situasi perang kita tidak bisa diplomasi? Ya, tentu perang itu sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan kepentingan nasional ya, melalui kekerasan. Tapi kalau kita berbicara mengenai diplomasi ya, kepentingan nasional dilakukan secara damai. Apakah itu melalui proyek kerjasama ataupun suatu kondisi di mana antar negara satu dengan negara yang lain itu mempunyai satu bargaining position untuk menawarkan pemilikan masing-masing, apakah itu sumber daya alam, sumber daya teknologi yang dirundingkan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu dalam diplomasi ada dua istilah penting. Yang satu adalah dilakukan secara G2G, government to government, atau juga kita sebut sebagai bilateral system. Jadi sistem bilateral, jadi perjanjian atau perundingan antar dua negara. Dalam pengertian yang satunya adalah apabila perundingan atau perjanjian itu dilakukan oleh banyak negara, ada dalam satu pertemuan, baik itu pertemuan summit meeting ya, pertemuan tingkat tinggi maupun pertemuan-pertemuan yang lainnya, banyak negara itu disebut sebagai multilateral ya. Jadi perundingan secara bersama-sama. Nah, dua hal itu yang kemudian menandai tentang bagaimana diplomasi itu bisa berjalan. Dan kita juga minggu yang lalu kita mengenal diplomasi yang dilakukan oleh dua negara, tetapi ada pihak ketiga yang menjadi penengah atau mediator ya. Pada waktu itu Mesir dan Israel di dalam konflik Gaza, Amerika Serikat yang melakukan inisiatif untuk bertemu di Camp David misalnya. Nah, diplomasi demikian sering kita sebut sebagai shuttle diplomasi. Lalu dalam pertemuan multilateral, bilateral yang sangat formal ya, kita harus juga melihat bahwa di dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional itu dicapai juga dengan informal diplomasi yang sifatnya itu ya diplomasi mungkin setengah formal begitu ya. Misalnya dalam kebuntuan hubungan antara China dan USA itu kemudian China menawarkan pingpong diplomasi atau juga disebut sebagai support diplomasi. Nah, kalau pingpong diplomasi itu ada ya, pingpong itu hanya sebagai sarana media untuk dapat mempertemukan
kebuntuan apabila itu dilakukan secara bilateral. Apa ada istilah sport diplomasi ya, atau art diplomasi? Yaitu merupakan sarana saja yang digunakan untuk dapat mencapai persetujuan, karena diplomasi itu merupakan art of negotiation. Nah, seninya itu yang tadi kita sebut sebagai itu pingpong, olahraga, ya, bahkan ada dolar diplomasi itu, misalnya perundingan ekonomi antara USA dan negara-negara besar untuk dapat membeli minyak misalnya dengan OPEC. Itu dapat juga disebut sebagai dolar diplomasi. Dan kita juga kemudian melihat bahwa upaya-upaya untuk dapat mempertemukan sebuah perundingan ya di dalam diplomasi itu juga tadi ada yang formal, ada yang setengah formal, ada yang informal ya. Ya, informal itu biasanya ya bertemu di tempat olahraga misalnya, ya, sport diplomasi, atau bertemu di dalam acara pertandingan seperti olimpiade, dan merupakan satu diplomasi yang sangat luar biasa, menjadi catatan sejarah itu ketika Jerman mempunyai hajat ya, mengunduh olimpiade. Nah, di situ Jerman menggunakan satu cara atau media untuk mempromosikan apa yang dia sebut sebagai Jerman the number one ya. Jadi di situ tidak dilakukan dengan cara-cara yang perundingan, tetapi dengan cara prestis diplomasi ya. Prestise itu satu show of force ya, atau menunjukkan kekuatan ya. Baik itu kekuatan senjata maupun itu kekuatan SDM ya. Morgenthau menyebut sebagai quality of quality of national character ya, atau quality of sumber daya manusia ya, yang mana itu merupakan satu kekuatan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara-negara lain ya. Lalu kita mengenal sebagai propaganda. Jadi di situ kita akan melihat arena internasional itu sebuah medan yang sangat terbuka bagi diplomasi ya. Yang terakhir saya menulis tentang nano power diplomasi. Jadi yang bersifat formal itu ya biasanya merupakan suatu kegiatan official activities dari suatu negara ya, yang diorganisir secara official itu. Maka di situ para pelaku di dalam diplomasi itu ada dua ya, dibagi dua, yakni state actor dan non state actor. Disebut state actor itu karena pelakunya itu ya official government ya, jadi orang-orang pemerintah yang resmi mewakili pemerintah. Tapi ada juga non-state actors yang kemudian disebut sebagai organisasi non-pemerintah atau LSM, ataupun ya organisasi-organisasi di luar pemerintah ya, seperti UNESCO dan ILO, kemudian ya PBB itu sendiri ya, itu organisasi kumpulan dari pemerintah-pemerintah. Tetapi sesungguhnya dia berada di luar
sistem pemerintahan itu sendiri, yang kemudian orang meng-create satu istilah global government ya, atau pemerintah global, dan elit-elitnya disebut global. Itu ya sesuatu yang tidak jelas sebetulnya, tetapi itu digunakan untuk menyebut bahwa ada aktor-aktor global yang mempunyai suatu kehebatan ya di dalam hubungan internasional itu, karena ya mempunyai power, mempunyai satu kekuatan yang dapat menggerakkan dan berkontribusi terhadap hubungan internasional ya, seperti multinational cooperation atau transnational cooperation. Itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat besar sekali yang menggerakkan ekonomi dunia, dan itu disadari mempunyai peranan yang sangat luar biasa, termasuk juga LSM atau NGO atau International Non-Governmental Organization (IGO) ya, yang mempunyai kepedulian misalnya terhadap lingkungan, kepedulian terhadap kesehatan, kepedulian terhadap kebersihan kota dan sebagainya. Itu semuanya memberikan kontribusi yang positif dalam upaya untuk membangun satu order internasional yang setara, bersih, demokratis, dan berwibawa. Ya, jadi kalau melihat hubungan internasional itu aktornya itu begitu sangat banyak, termasuk tadi aktor individu yang mempunyai peranan besar. Yang saya tulis dalam konsep nano power diplomacy itu karena orang perseorangan juga bisa berkontribusi ya. Misalkan Yusuf Kala di dalam masalah perdamaian di Afghanistan ya, bagaimana berkomunikasi dengan Taliban, dengan pemerintah Ghani pada waktu itu, juga dengan berbagai kelompok lain, para faksi internasional untuk bertemu, dan pernah itu tahun 2010 bertemu di Indonesia, yang masing-masing mewakili individu saja, jadi tidak mewakili negara. Itu yang saya sebut sebagai nano power diplomasi. Akibatnya juga misalnya Amerika Serikat mempromosikan satu kebaikan demokrasi ya, moderasi, dan menolak radikalisme. Itu suatu ya usaha agar supaya tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam organisasi dan juga akan berdampak pada situasi dan atmosfer internasional itu harus diberdayakan, harus disamakan persepsinya tentang bagaimana hubungan yang setara, bagaimana hubungan yang saling menguntungkan. Nah, berbicara mengenai aktor ini, kita memang cukup pelik ya, dalam pengertian terkadang tidak berdiri sendiri antara aktor negara dan non-negara masing-masing, karena kebutuhan negara dan non-negara ini bisa bersamaan. Oleh karena itu pada waktu tahun 2016 saya mengikuti satu pertemuan kamar dagang di Moskow misalnya. Di situ terlihat bahwa aktor negara ini memfasilitasi pertemuan aktor-aktor non negara ya dalam satu summit meeting atau dalam satu pertemuan kamar dagang. Nah, di situ peran aktor negara berarti memfasilitasi ya aktor non negara untuk bisa saling berunding ya, apakah mau tawar menawar mengenai jenis-jenis perdagangan, ataupun ya tawar menawar mengenai bagaimana perdagangan baik itu pariwisata maupun perdagangan kuliner dapat berjalan di Moskow, dan sebaliknya bagaimana orang-orang Moskow dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Jadi
kedua aktor ini saling bersinergi untuk dapat mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu kita dalam hal melihat siapa yang melakukan perundingan ya di dalam diplomasi ini, kita mesti melihat aktornya, ya, agensinya siapa, dan struktur, yaitu aturan mainnya seperti apa, lalu siapa, struktur, apakah itu dari kalangan individu, LSM ya, dan kelompok-kelompok masyarakat. Ya di dalam tahun-tahun menjelang tahun 2000-an itu kita melihat NU dan Muhammadiyah aktif di dalam perdamaian di Moro, Filipina Selatan ya, dan peranannya sangat luar biasa untuk memberikan satu solusi adanya bagaimana antara orang Moro dengan pemerintah Filipina, dan akhirnya juga terjadi kesepakatan. Nah di situ itu hebatnya diplomasi kan. Nah sebagai satu seni berunding itu yang ingin dicapai adalah kesepakatan. Ya dalam hal itu keberhasilan kesepakatan atau perundingan itu ya sangat bergantung dari masing-masing pihak ya. Mesti harus ada satu kepentingan yang saling menguntungkan. Jadi win-win solution biasanya itu dapat memecahkan kebuntuan di dalam diplomasi. Mengenai teknik-teknik diplomasi dan kemudian seperti lobbying, seperti negotiation, sebagai negosiator bagaimana itu akan dijelaskan nanti di dalam kuliah yang lain, yaitu praktek diplomasi. Di situ ada bagaimana mempersiapkan diplomasi, bagaimana caranya membuat position paper, bagaimana mempresentasikan. Itu merupakan seni sendiri, yaitu yang disebut diplomasi sebagai the art of negotiation. Ya. Jadi itu dulu pengantar saya pada kuliah kedua ini, mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang cukup baik dan setelah ini kita bisa berdiskusi. Sekian, terima kasih. Salam, bye, ciao.